Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam grafik fungsi dan contoh untuk membuat grafik fungsi tersebut. Sebelumnya, kita lihat dulu apa itu definisi dari grafik fungsi. Grafik adalah suatu persamaan di R2. R2 ini adalah ruang 2 yang terdiri dari koordinat X dan koordinat Y, di mana grafik tersebut sebetulnya merupakan kumpulan atau himpunan dari titik-titik. Titik-titik ini kita namakan sebagai koordinat XY, di mana X-nya ini adalah suatu bilangan yang berada di koordinat X, sedangkan si Y-nya merupakan koordinat di suatu bilangan yang ada di koordinat Y. X itu koordinat yang mendatar, sedangkan Y-nya merupakan koordinat yang vertikal. Oke. Yang pertama adalah garis lurus. Persamaan garis lurus yang melewati titik 0, C bisa kita definisikan sebagai Y sama dengan MX plus C. Di sini garis lurusnya 0 ini sebagai nilai X-nya, kemudian C-nya di sini menjadi nilai Y-nya. Nah, M di sini ia menyatakan gradien atau kemiringan dari garisnya. Persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 adalah Y-Y1 sama dengan MX min X1. Perbedaannya dengan garis yang tadi, yang Y sama dengan MX plus C adalah jika Y sama dengan MX plus C, yang diketahui titiknya adalah 0, C, sedangkan apabila persamaannya diketahui X1, Y1 koordinatnya, maka akan diperoleh fungsinya atau persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1, sehingga Y di sini kemudian X di sini diperolehnya dari koordinatnya. Nah, untuk jenis garis lurus yang ketiga, jika kita mengetahui pasangan koordinat, pasangannya di sini berupa X1, Y1 dan X2, Y2, jadi ada dua koordinat yang diketahui, maka persamaan garis lurusnya menjadi seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 sama per X2 min X1. Contohnya sebagai berikut, misalkan kita punya persamaan garis Y sama dengan X plus 3, lalu kita akan menggambarkan grafik dari Y sama dengan X plus 3 ini. Caranya adalah agar lebih mudah, kita buat tabel bantuan seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kita buat tabelnya isinya adalah X, kemudian Y. Nah, kemudian kita isikannya yang ini dulu. Nah, selanjutnya dari tabel bantuan ini, kita akan mendapatkan koordinat titik X, Y. Di sini ada dua pasang. Caranya seperti apa? Kita buat dulu masing-masing di X-nya 0 sama di Y-nya 0. Kemudian ini kan cara membacanya ke bawah. Ini X-nya, ini Y-nya, ini juga ke bawah. Ini X-nya, ini Y-nya. Semisal kita yang pertama kali diketahui adalah jika X-nya 0. Jika X-nya 0 ini kita substitusikan ke dalam fungsi awal, yaitu Y sama dengan X plus 3, akan diperoleh Y-nya berapa? Sehingga kita peroleh Y sama dengan X-nya kita substitusikan 0 plus 3, sehingga akan diperoleh Y-nya adalah 3. Dari situlah kita peroleh pasangan titik yang pertama, yaitu 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian sekarang jika posisinya Y yang 0 kita substitusikan ke dalam fungsi yang tadi juga. Jadi sekarang posisinya Y yang 0 sama dengan X plus 3. Dari sini kita akan peroleh X-nya itu sama dengan min 3. Tinggal dipindahkan ruas atau kedua ruasnya kita kurang dengan 3, sama saja ya. Sehingga akan diperoleh pasangan titik yang kedua adalah min 3,0. Min 3-nya sebagai X, 0-nya sebagai Y. Selanjutnya, setelah memperoleh dua pasang titik ini, kita gambarkan kedua titik tersebut di koordinat X dan koordinat Y. Untuk titik yang pertama, 0,3 kan artinya X-nya 0, Y-nya 3. Sehingga caranya adalah X-nya 0 di sini, kemudian Y-nya 3 ke atas, di sebelah sini, titik yang pertama. Kemudian untuk titik yang kedua, X-nya min 3, berarti yang di sumbu X-nya adalah min 3, Y-nya 0. Karena Y-nya 0, berarti dia tetap di sumbu X.
di sebelah sini. Setelah itu, setelah mendapatkan dua titik tersebut, kita hubungkan dengan sebuah garis sehingga akan diperoleh garis Y sama dengan X plus 3. Yang kedua, untuk grafik fungsi kuadrat dengan bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di dalam grafik fungsi kuadrat, kita mengenal ada istilah titik puncak. Untuk titik puncak di sini, sebetulnya dia adalah koordinat dari X dan Y. Jadi X-nya adalah min B per 2A, dan Y-nya adalah min D per 4A, di mana A dan B-nya di sini diperoleh dari bentuk fungsi kuadratnya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B-nya adalah koefisien dari X. Kemudian bagaimana cara mencari D-nya? D di sini adalah diskriminan dengan bentuk persamaannya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi seperti cara mencari akar persamaan kuadrat. B kuadrat kemudian dikurangi dengan 4 dikalikan A dikalikan C. Nanti kita peroleh nilai D-nya. Nah, dari situ nanti kita akan peroleh koordinat titik puncaknya, yaitu di X berapa dan di Y-nya berapa. Nah, selanjutnya, apabila kita mempunyai suatu fungsi kuadrat, kemudian kita akan menggambarkannya di koordinat X dan Y, selain dengan menggunakan titik puncak, kita juga butuh tambahan informasi lagi terkait bentuk dari grafiknya itu menghadap ke atas atau ke bawah, dan bentuk grafiknya itu memotong di sumbu X atau tidak. Cara menentukannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa melihat nilai A-nya. Jika nilai A-nya lebih besar 0, berarti si grafik ini akan menghadap ke atas. Namun, jika A-nya kurang dari 0, maka bentuk grafiknya akan menghadap ke bawah. Dan masing-masing dari A lebih besar 0 atau A kurang dari 0 memiliki 3 kemungkinan lagi, dan itu ditentukan dari nilai diskriminannya. Jika nilai D-nya positif atau lebih besar 0 dan nilai A-nya positif, maka grafik yang akan diperoleh adalah yang di sebelah kiri atas. Yang di sebelah kiri atas, di sini grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, namun D-nya lebih besar 0, berarti grafiknya akan menghadap ke bawah dan tidak memotong di sumbu X. Kemungkinan selanjutnya, jika A-nya lebih besar 0 dan D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan menghadap ke atas seperti ini, namun tidak memotong sumbu X di 2 titik, melainkan titik puncaknya ada di sumbu X. Jadi Y-nya di sini 0. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan menghadap ke bawah seperti ini, dengan titik puncaknya ada di sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, jika nilai D-nya negatif atau kurang dari 0, tergantung nilai A-nya lagi. Jika nilai A-nya positif, tidak menyinggung sumbu X, namun jika D-nya negatif dan A-nya juga negatif, maka dia menghadap ke bawah dan dia memotong sumbu X di 2 titik seperti ini. Kita langsung ke contoh saja. Jika kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4, kemudian kita akan menggambarkan fungsi ini ke dalam koordinat X dan Y. Pertama, kita tentukan dulu nilai A-nya itu positif atau negatif. Nah, di sini nilai A-nya kita bisa lihat dari X kuadrat, ini kan koefisiennya 1. 1 di sini lebih besar 0, sehingga nilai A-nya positif, jadi grafiknya menghadap ke atas. Itu informasi pertama yang kita punyai. Kemudian, dari persamaan itu diperoleh nilai B-nya adalah 0, karena tidak ada X yang sendiri, jadi dia hanya mempunyai A1, kemudian C-nya itu min 4, ini C-nya, jadi B-nya itu 0 di sini. Ini A-nya. Sehingga diperoleh D-nya, D itu kan B kuadrat min 4AC, D-nya itu 0 kuadrat min 4, dikalikan min 4 lagi. Nah, di sini, ini min sama min akan menjadi positif, sehingga diperoleh D-nya sama dengan 16, di mana D-nya itu lebih besar 0. Karena A-nya lebih besar 0 dan juga D-nya lebih besar 0, maka
si grafiknya akan menghadap ke atas dan juga akan menyinggung sumbu X di 2 titik. Karena dia menyinggung sumbu X di 2 titik, kurang lebih nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, yang perlu kita cari, dia menyinggung sumbu X-nya ada di titik berapa saja. Cara mencarinya adalah kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Kenapa nilai Y sama dengan 0? Karena di sini dia titik potongnya dengan sumbu X ya. Nah, jika titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Karena di sepanjang sumbu X nilai Y-nya 0. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 0 sehingga diperoleh X kuadrat min 4 sama dengan 0. Dari sini diperoleh X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan min 2. Diperolehnya dari mana? Dari hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 4 ini. Cara mudahnya adalah kita pindah ruas saja, ini X kuadrat sama dengan 4 sehingga diperoleh X nya itu kan akar 4. Akar 4 itu plus minus 2. Atau bisa juga menggunakan pemfaktoran persamaan kuadrat yang pernah dibahas di materi sebelumnya. Setelah diperoleh X1 dan X2, sehingga kita peroleh titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0 dan min 2,0. Selanjutnya kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Kebalikannya dari sumbu X tadi, kalau sumbu X kan mencari titik potongnya kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita mau mencari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai yang 0-nya adalah X-nya. X sama dengan 0. Karena di sepanjang sumbu Y itu nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan awal sehingga diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat min 4. Akan diperoleh min 4. Sehingga titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 4. Nah, kita sudah mempunyai titik-titik ini. Selain itu, kita juga mempunyai titik puncaknya. Titik puncaknya yang tadi diperoleh dari min B per 2A, min D per 4A. Sehingga kita punya titik puncaknya 0, min 4. Tadi kan kita sudah memperoleh nilai D-nya 16. Kita tinggal substitusikan ke sini. Kita substitusikan nilai B-nya 0, kemudian nilai A-nya 1. Sehingga akan diperoleh 0, min 16 per 4. Atau kita peroleh titik puncaknya adalah 0, min 4. Nah, kebetulan titik puncak ini sama dengan titik potong dengan sumbu Y. Sehingga akan diperoleh gambarnya kurang lebih seperti ini. 0,4-nya kita gambarkan di bawah, dia titik puncak sekaligus titik potong dengan sumbu Y. Kemudian ini adalah min 2,0, yang sebelah sini adalah 2,0. Kemudian kita hubungkan satu sama lain, sehingga akan diperoleh grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4. Kemudian grafik fungsi majemuk, contohnya adalah yang paling mudah, fungsi nilai mutlak. Jadi definisinya kurang lebih seperti ini. Di sini kita memiliki dua buah fungsi. Yang pertama itu kan fungsi fx sama dengan x, tapi syaratnya x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk fungsi yang kedua, fx-nya itu sama dengan min x. Nah, bagaimana cara menggambarkan kedua fungsi ini di dalam satu koordinat? Nah, kita gambarkan dulu seperti ini. Pertama kita gambarkan fungsi Y sama dengan X-nya atau Fx sama dengan X. Nah, syaratnya tadi kan X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kita mulainya dari titik 0, ini X sama dengan 0, kemudian ke arah kanan X-nya. Ini X lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kiri kita gambarkan juga, ini grafik fungsi Y sama dengan min X atau yang bawah ya. Nah, ini kan X-nya kurang dari 0, sehingga kita gambarkannya ke kiri. Ini X kurang dari 0 itu arahnya ke sini, ke kiri. Sehingga diperoleh grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak x. Nilai mutlak x ini nilainya selalu positif, sehingga grafiknya selalu berada di atas sumbu x. Nah, semisal saya punya contoh soal seperti ini, fx sama dengan 1 jika x-nya kurang dari sama dengan 2, dan fx-nya sama dengan x plus 2 jika x-nya lebih besar 2. Di sini kita punya dua buah fungsi. Yang pertama fungsi yang ini fx sama dengan 1, tapi syaratnya saat x-nya kurang dari sama dengan 2. Jadi nanti si x-nya itu ada di sebelah kiri 2, ke arah kiri. Nah, untuk fungsi yang kedua, fx sama dengan x. Nah, untuk yang kedua, fx sama dengan x plus 2, syaratnya adalah x lebih besar 2, jadi dia ada di sebelah kanannya 2. Ini 2, kemudian ke arah kanan, seperti ini.
Jadi kita intinya adalah kita akan menggambarkan dua buah fungsi ini, fx sama dengan 1 dan fx sama dengan x plus 2. Nah, caranya kita gambarkan dulu salah satu, misalnya saya gambar fx sama dengan 1. Jika fx sama dengan 1, artinya kan dia berada di sumbu y, karena ini nilai y-nya sama dengan 1. Sehingga kita gambarkan seperti ini, nilai y sama dengan 1. Ini adalah nilai y-nya sama dengan 1, sehingga dia garis mendatar seperti ini. Kemudian karena si y sama dengan 1 ini dimulainya dari 2 ke kiri, sehingga kita mulai dari titik sini 2, x2 nya kita arahkan ke kiri, sehingga garis y sama dengan 1 ini tidak berada di sebelah kanannya 2, tapi hanya mulai di 2 kemudian ke arah kiri, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang kedua, fx sama dengan x plus 2, caranya seperti tadi kurang lebih. Jadi kita gampangnya gambar dulu tabel bantuan x, y seperti ini. Kita buat x-nya 0 sama y-nya 0. Kalau x-nya 0, kita substitusikan ke persamaan ini menjadi y sama dengan 0 plus 2, sehingga diperoleh y-nya 2. Kita isikan ke sini, y-nya 2. Kemudian kalau y-nya yang 0, kita substitusikan 0 sama dengan x plus 2, sehingga akan diperoleh x-nya sama dengan min 2, sehingga di sini kita isikan min 2. Nah, ini untuk koordinat yang pertama 0,2. Ini untuk koordinat yang kedua, min 2,0. Jika kita gambarkan secara terpisah, kurang lebih seperti ini. 0,2 itu ada di sini, ini 0,2, dan min 2,0, ini min 2,0 ada di sini. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Nah, sehingga karena di sini syarat dari fx sama dengan x plus 2-nya harus lebih besar 2, sehingga kita tariknya mulai dari x sama dengan 2 di sini, kita arahkan ke atas. Nah, ternyata saat x sama dengan 2 ini, saat x sama dengan 2, jika kita substitusikan ke persamaan fx sama dengan x plus 2, akan diperoleh y-nya itu sama dengan 2 plus 2 atau 4 ya, sehingga di sebelah sini kan kita punya 4. Jadi nanti dia akan mulai ke atasnya itu di nilai 2,4. Nah, di sini ini di koordinat 2,4. Di sini titiknya tidak terisi tebal karena di sini keterangannya x-nya lebih besar 2, tidak pakai tanda sama dengan. Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga adalah grafik fungsi trigonometri. Namun sebelum masuk ke grafik fungsi trigonometri, kita review dulu tentang perbandingan nilai trigonometri pada suatu segitiga. Di sini nama segitiganya adalah segitiga AOB, dan segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Misalkan di sini ada R ini merupakan panjang dari sisi OB, kemudian Y adalah sisi AB, dan X-nya adalah sisi OA. Kemudian ada sudut alfa di sini. Nah, kemudian didefinisikan juga bahwa si OB atau R kita definisikan sebagai sisi miringnya. Kemudian AB atau Y adalah sisi depannya, dan si OA adalah sisi samping. Nah, dari definisi ini kita bisa memperoleh perbandingan nilai trigonometri pada segitiga OAB sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk nilai sin sudut alfa atau sin alfa adalah sisi depan per sisi miring, atau disingkatnya adalah demi. Sin itu demi, kemudian atau bisa kita tuliskan juga dalam bentuk AB per OB, atau singkatnya lagi adalah Y per R. Kemudian untuk cos alfa, ini adalah perbandingan dari sisi samping dan juga sisi miring, atau bisa disingkat dengan sami. Jadi kalau cos itu diperoleh dari samping per miring, atau sederhananya adalah X per R. Kemudian untuk tan alfa, diperolehnya dari sisi depan per samping, yaitu desa, atau sederhananya adalah Y per X. Nah, sebetulnya untuk kosek, sekan, dan kotangan kita bisa langsung mengambilnya dari sin, cos, dan tan. Jadi kita hanya perlu
hafalkan untuk 3 saja, yaitu sinus, kosinus, dan tangen saja. Karena untuk kosekan, sekan, dan kotangen kita bisa ambil dari nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Jadi kurang lebih kalau tangen ini nama lainnya adalah sin per cos. Nah, untuk kosek ini bentuk lainnya adalah 1 per sin alfa, karena di sini perbandingannya adalah R per Y. Jadi untuk kosek alfa kita bisa peroleh dari 1 per sin alfa, sedangkan untuk sekan kita bisa peroleh dari 1 per cos alfa. Dan untuk kotangen kita bisa peroleh dari cos per sin atau bisa juga diperoleh dari 1 per tan alfa. Nah, untuk grafiknya, yang sebelah kiri adalah grafik sin. Di grafik sin ini, domainnya adalah semua bilangan real, artinya semua bilangan real bisa menjadi himpunan asalnya. Sedangkan untuk ringnya atau daerah hasilnya adalah daerah antara min 1 sampai 1 saja. Min 1 sampai 1 adalah nilai y-nya, yaitu di sebelah sini. Ini paling bawah min 1, kemudian paling atasnya itu 1. Ini untuk sinnya, jadi di sini 0, kemudian di bagian tengah sini adalah pi per 2, kemudian di sebelah sini ada pi, itu sama saja 180 derajat, kalau pi per 2 ini 90 derajat. Nah, di sini berarti kelipatannya, kalau di ujung sini ada 2pi, berarti di sini adalah 360 derajat. Perbedaannya dengan grafik cos ini bukan di x, y 0,0, melainkan di y1. Untuk rangenya sama, yaitu dari min 1 sampai 1.